Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Apakah cerah kayak cuaca pada pagi hari ini? Apa lagi sedih gitu? Alhamdulillah cerah ceria. Alhamdulillah, berarti moodnya baik lah ya untuk melaksanakan konseling kelompok ini, berarti bisa dibawa moodnya lebih baik lagi gitu, bersemangat gitu ya. Terus perjalanan tadi ke sini apakah ada hambatan apa lancar aja nih kira-kira teman-teman? Alhamdulillah lancar ya, nggak ada hambatan. Sebelum memulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini teman-teman udah ada yang saling kenal belum satu sama lain? Belum. Yakin belum? Kau belum kenal sama? Aku kenal ini satu. Siapa nih? Terharu. Aduh, kenal nggak sama ini? Aduhnya kenal nggak? Kenal dong. Siapa namanya? Siapa? Mas. Pak. Tapi yang lain ada yang kenal lain nggak selain Dua dan Pupa? Belum. Alangkah baiknya kalau kita berkenalan dulu ya, karena kan kata pepatah tak kenal maka Tak sayang. tak sayang maka Tak cinta. jadi kita harus berkenalan terlebih dahulu ya. Bagaimana kalau perkenalannya kita melalui bernyanyi sedikit agar lebih seru lah, biar lebih hidup konseling ini. Setuju? Setuju. Nah, baik, saya akan mencontohkan bagaimana perkenalan nama ya. Saya akan mencontohkan dengan saudari di samping saya seperti ini. Jadi nanti yang tidak menyebutkan namanya tepuk tangan aja kayak gini. Jangan berhenti, tapi jangan berhenti. Jadi nyanyiannya seperti ini. Nama kamu, nama kamu, nama kamu siapa? Kayak gitu. Nanti saudari ini ngejawab. Nah, ngejawabnya kayak nama saya, tapi yang lain tuh tetap tepuk tangan kayak gitu. Nanti dari saudari ini nyambung ke sini sampai habis kayak gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nanti yang terakhir kan di kamu. Nah, kamu menanyakan saya karena kan saya mau berkenalan juga sama kalian. Kamu siapa? Bisa kita mulai? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Nama kamu, nama kamu, nama kamu siapa? Nama saya ini. Nama kamu, nama kamu, nama kamu siapa? Nama saya Sina. Nama kamu, nama kamu, nama kamu siapa? Nama saya Desi. Nama kamu, nama kamu, nama kamu siapa? Nama saya Indah. Nama kamu, nama kamu, nama kamu siapa? Nama Saya Nida. nama kamu, Siapa? nama saya, Mia. nama kamu, nama kamu, Nama kamu siapa? Nama saya Adwa. nama kamu, Nama kamu siapa? nama saya Pupa. Nama kamu siapa? Nama saya Rani. Yeay. Terima kasih teman-teman. Berarti sekarang udah saling kenal dong. Ya, Sudah. Untuk yang di ujung, yang ini siapa namanya? Mas Pupa. Mas Pupa. Yang ini siapa namanya? Sima. Sima depannya siapa namanya? Adwa. Ya, kurang lebih udah pada kenal lah ya berarti. Saya mau tanya lagi nih, kira-kira di sini teman-teman apakah ada yang pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Lalu kalau belum, kira-kira ada nggak yang tahu apa sih konseling kelompok itu?
Baik, jadi izinkan saya ya teman-teman untuk menjelaskan apa sih konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok itu merupakan usaha pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada orang-orang yang bermasalah atau anggota-anggota kelompok yang bermasalah yang bisa kita sebut konseli, yang bertujuan untuk mengentaskan atau menuntaskan masalah anggota tersebut, yang dimana kita memanfaatkan dinamika kelompok gitu ya. Nah, dinamika kelompok itu apa sih? Dinamika kelompok itu merupakan interaksi kondisi atau pergerakan yang terjadi atau yang ada di dalam kelompok. Jadi maksud dari interaksi kondisi dan pergerakan itu apa sih? Nah, maksudnya itu di sini tuh kalian sebagai anggota kelompok itu tuh saling berinteraksi, saling bertukar pendapat, saling memberikan empati yang lebih kepada anggota konseli yang bermasalah seperti itu. Terus juga dinamika kelompok itu bisa dikatakan hidup jika jika kalian sebagai anggota kelompok itu aktif menyuarakan apa yang ada di unek-unek kalian, apa yang kalian ingin diskusikan seperti itu. Jadi kalau kalian aktif itu tuh baru bisa dibilang dinamika dalam kelompok itu hidup, bisa dikatakan hidup. Lalu ada tujuan dari konseling kelompok. Tujuan dari konseling kelompok itu sendiri untuk pengembangan pribadi, untuk pembahasan dan pemecahan masalah pribadi agar masalah tersebut bisa dihilangkan dan bisa dicegah ya agar tidak terjadi lagi pada anggota kelompok seperti itu. Lalu yang terakhir ada asas. Nah, dalam konseling kelompok ini ada 4 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua kesukarelaan, ketiga keterbukaan, yang terakhir itu asas kenormatifan. Jadi asas kerahasiaan ini merupakan yang dimana masalah yang sudah diungkapkan di dalam konseling kelompok itu tidak bisa dikeluarkan lagi, dibeberkan keluar selain anggota kelompok yang ada sekarang seperti itu. Terus juga adanya asas kerahasiaan ini agar semua anggota kelompok tuh mempunyai tanggung jawab akan amanah yang sudah diemban, akan amanah masalah-masalah anggota kelompok yang sudah diketahuinya agar tidak membeberkannya keluar, karena jika ada salah satu anggota kelompok yang membeberkan masalahnya keluar itu secara tidak hormat akan dikeluarkan dari konseling kelompok ini. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, di asas kesukarelaan ini diminta pada teman-teman agar melakukan konseling ini secara sukarela, secara tulus, secara ingin gitu, rasa ingin akan menyampaikan masalahnya, akan diselesaikan masalahnya gitu ya. Jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk ikut konseling kelompok ini. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu yang dimana semua anggota kelompok yang memiliki masalah itu harus terbuka dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Jadi kayak tidak usah merasa khawatir karena di awal tadi udah ada asas kerahasiaan yang dimana insya Allah masalah-masalah teman-teman semua bisa diemban sama teman-teman yang lain dan bisa disimpan dengan erat gitu. Nah, yang terakhir ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini yang dimana kita tuh harus menjalani konseling kelompok ini dengan norma-norma yang berlaku agar sesuai dengan tupoksinya kayak gitu, berjalan sesuai dengan semestinya seperti apa. Jadi norma-norma yang ada, budaya-budaya yang ada masih harus kita hormati agar konseling kelompok ini tidak tidak merembet kemana-mana gitu dan pembahasannya tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Nah, jadi dalam konseling kelompok ini terdapat komponen juga ya. Nah, dalam komponen itu ada 3 komponen. Yang pertama itu pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri yang bertugas sebagai mengarahkan diskusi kalian. Jika pembahasannya sudah melenceng kemana-mana, ya saya tugasnya untuk meluruskan diskusi ini agar tidak kemana-mana. Lalu yang kedua ada anggota kelompok, yaitu kalian yang dimana bertugas untuk saling diskusi, memberikan empati kepada anggota kelompok yang bermasalah agar masalahnya bisa selesai. Lalu yang ketiga ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu yang tadi yang saya sebutkan ya, yaitu interaksi kondisi atau pergerakan yang terjadi di dalam kelompok ini.
Baik, sebelum memulai konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita mengucap ikrar terlebih dahulu, yang dimana tujuannya agar teman-teman semua nih mempunyai tanggung jawab yang lebih gitu, tanggung jawab yang sudah tertanam akan apa yang udah teman-teman ucapkan tadi gitu ya, agar tidak ibarat memberitahukan kepada yang lain yang dimana mereka tuh tidak layak atau tidak boleh tahu seperti itu. Baik, boleh ikuti saya. Taruh tangannya di dada seperti ini. Jadi saat saya mengucapkan saya Ranita Wirapratiwi, nah diharapkan teman-teman mengucapkan namanya masing-masing ya. Bisa diikuti? Bisa. Baik, kita mulai ya. Saya Ranita Wirapratiwi. Saya mahasiswa. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya peroleh dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Baik, boleh ditaruh tangannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah secara sukarela mengucapkan ikrar tadi ya. Diharapkan teman-teman bisa menjaga kerahasiaan yang ada di konseling kelompok kali ini. Baik, sebelum mulai, diharapkan teman-teman yang merasa di hadapannya ada barang-barang yang mengganggu untuk melakukan konseling kelompok ini, diharapkan disingkirkan terlebih dahulu, dibereskan agar kita bisa fokus untuk konseling kelompok kali ini. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Baik, jadi karena ini konseling kelompok, diharapkan teman-teman nih yang punya permasalahan boleh dipersilakan untuk menyuarakan permasalahannya secara terbuka, secara sukarela, dan secara rinci gitu, menjelaskan apa aja sih ceritanya, apa saja kronologinya. Silakan dipersilakan teman-teman. Iya, saya Bu. Ya, dipersilakan pada Bupah. Ya, di sini saya izin bercerita ya tentang masalah saya. Ya, semoga kalian juga bisa menjaga dan cukup tahu saja di sini, hanya di kelompok ini saja gitu kan. Jadi masalah saya tuh kadang bingung gitu sama diri sendiri. Ya sering overthinking kayak gitu, terus takut masa depan juga, takut nggak bisa mencapai masa depan dengan baik, takut nggak bisa ngebanggain orang tua. Itu tuh jadi kayak setiap malam tuh saya kepikiran itu yang benar-benar takut, apalagi saya kan anak bungsu, anak terakhir, kayak anak harapan orang tua gitu. Udah mau nangis belum mau ada kalau nangis ya, maksudnya saya tuh cuman ya overthinking setiap malam, kayak takut aja nggak bisa sesuai harapan yang diharapin orang tua gitu. Terus nggak overthinking doang sih, kadang saya setiap malam tuh kadang ya kepikiran gitu kan. Terus saya tuh kayak saat setiap malam overthinking iya. Terus satu sisi yang lain juga saya merasa kayak merasa sendirian gitu kan. Terus saya anak bungsu di rumah terakhir gitu kan, maksudnya nggak ada siapa-siapa gitu kan. Jadi saya tuh cuma ngerasa ya kesepian iya, terus overthinking iya. Jadi kayak nggak ada yang temen cerita, terus keluh kesah gitu loh, nggak ada. Terus gitu tuh kayak ngeganggu banget bagi saya gitu, kayak setiap malam tuh kayak kepikiran gitu, takutnya nggak bisa lebih baik lagi ke depannya, atau besok nih saya ngapain ya gitu, maksudnya kudu apa supaya saya tuh lebih baik lagi. Jadi pun yang penting saya tuh kayak ya itu ke orang tua gitu, nggak bisa mencapai harapan gitu aja sih. Itu mengganggu banget soalnya, jadi kayak bener-bener kayak butuh banget gitu tuh. Makanya saya datang ke sini, ke konseling ini kayak minta bantuan kepada kalian juga gitu. Jadi kayak bener-bener kayak
mengganggu banget, sampai kayak saya juga mungkin tidur juga nggak teratur gitu, jadi mengganggu banget keseharian saya gitu. Itu aja sih. Ya, terima kasih Pupa yang sudah memberitahukan masalahnya ya kepada teman-teman di sini. Sekiranya ada lagi dipersilahkan, boleh saya minta apa masalahnya. Makasih. Jadi masalahnya tuh apa ya? Saya tuh punya saudara yang dia tuh julid banget sama saya ya. Itu tiap hari ngomong kayak tentang saya kan kuliah nih. Kayak apa sih kuliah gitu tuh. Ujung-ujungnya kerja. Hampir tiap hari ngomong kayak gitu tuh. Jadi gimana sih agar saya tuh nggak apa ya? Nggak memedulikan omongan dia gitu. Soalnya kan tiap hari, nggak yang sehari, nggak yang apa ya, nggak yang sehari 2 hari doang gitu, hampir tiap hari. Jadi itu tuh ngebuat saya kepikiran terus, Merasa terganggu, ngerasa terganggu. Baik, pada Ida terima kasih ya sudah membeberkan, sudah memberitahu akan masalahnya pada anggota kelompok yang lain. Sekiranya ada lagi dipersilahkan. Silahkan Mbak. Kenapa? Iya, ini cuma masalahnya jadi saya tuh masih benar-benar bingung banget gitu ya sama saya kan kuliah di jurusan PKI ya, cuman saya yang benar-benar outputnya itu saya benar-benar belum bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari saya. Kayak misalkan saya bisa mendengarin orang lain cerita, terus benar-benar ini gitu ya dengan apa ya, kata kita semangat lah gitu ya, ada yang cerita ngasih solusi atau ini gitu. Tapi pas di keluarga ketika ada misalkan percekcokan antara orang tua misalkan ya, di situ saya kayak apa ya, kayak bingung gitu, kayak seakan-akan saya belum bisa mengaplikasikan itu gitu, apa namanya, pelajaran yang ada di YBKI ini gitu. Jadi saya pengen apa ya, pengen dapat solusinya gitu, gimana sih cara kita bisa mengaplikasikannya gitu. Karena itu sih yang kayak maksudnya kan sekarang lagi ini ya, kita kuliah di jurusan BKI gitu. Nah, kayak gitu aja sih. Baik, terima kasih kepada saudari Ado yang sudah memberitahukan masalahnya juga ya. Selebihnya ada lagi teman-teman yang ingin memberitahukan masalahnya, menceritakan keluh kesahnya. Ada? Dipersilakan. Baik, kan tadi sudah ada beberapa teman kita nih yang memberitahukan masalahnya. Ya, kira-kira menurut kalian siapa yang masalahnya paling urgent gitu, yang harus diselesaikan saat ini juga gitu, yang benar-benar. Saya Pupa sih, soalnya saya juga ngalamin gitu kan. Jadi saya pengen tahu. Jadi kata Mia Pupa, dari saudari yang lain gimana? Pupa setuju? Jadi nanti nangis bareng-bareng kita. Setuju. Ya, jadi oke, baik ya, kita ambil masalah Pupa untuk kita bahas di konseling kelompok kali ini. Ya, silakan pada Pupa yang apa ya, diminta untuk menceritakan kronologinya, keluh kesahnya, semuanya ungkapin aja, karena kan di sini juga intinya kita bertujuan untuk memecahkan, mengentaskan masalah Pupa gitu, yang dimana ternyata ada nih salah satu di antara teman-teman ini mengalami juga, bahkan mungkin hampir semuanya mengalami. Jadi silakan Pupa untuk mencurahkan apa isi hatinya. Ya, terima kasih ya semuanya yang sudah mengizinkan untuk masalah saya diselesaikan pada hari ini. Ya, saya tuh mau bercerita tentang kenapa sih saya overthinking kayak gitu setiap malam gitu kan. Ya, apa ya, saya kan dari 2 bersaudara ya, maksudnya cewek punya anak 2, orang tua saya, teteh saya sama saya. Nah, sedangkan di sini teteh saya tuh udah nikah ya, maksudnya udah pisah rumah gitu, udah berumah tangga. Nah, jadi di rumah tuh tinggal saya sendirian. Ya, tinggal di rumah tuh kan tinggal sendirian gitu kan. Iya, tinggal sendirian kan di rumah tuh. Jadi kan saya tuh di rumah sendirian ya. Maksudnya saya tuh anak bungsu terakhir gitu kan, di rumah sendirian gitu. Kadang saya ngerasa ya sepi gitu kan, sendiri di rumah. Ada orang tua doang, ada orang tua doang gitu kan. Jadi saya tuh ngerasa kayak apa ya
gimana sih gitu kan anak bungsu gitu, mungkin di sini juga ada anak bungsu gitu kan, apalagi udah kuliah kayak gini gitu, maksudnya kan mungkin tetehnya udah berumah tangga gitu kan, mungkin udah beda keluarga di rumah gitu, kadang kan yang tahu permasalahan di rumah tuh kan anak bungsu gitu kan. Buat nangis juga, buat keluarin semua unek-unek nggak apa-apa gitu. Iya, terus kayak iya maksudnya ya permasalahan di rumah kan pasti tahu gitu anak bungsu, teteh-teteh mah kan nggak akan tahu gitu kan gimana kalau kesalahan orang tua gitu kan, perekonomian segala kayak gitu kan. Terus orang tua tuh ngomong kan ke saya kayak kamu yang bener ya kuliahnya kata gitu kan. Terus ya apa ya, kerja dulu gitu kan, jangan buru-buru atau nikah atau berumah tangga dulu gitu kan, bantuin orang tua dulu gitu kan. Ya orang tua di sini ya mengharap tuh kamu gitu kan yang terakhir gitu, satu-satunya gitu kan, orang yang diharapin gitu bagi orang tua. Terus kayak terus saya mikir iya kata saya, insya Allah kalau saya sanggup gitu, saya benar-benar gitu ngejalaninnya, saya juga pengen gitu kan ngebagiin orang tua gitu kan. Terus kayak apa ya, kayak terus saya kadang mikir, kadang overthinking kayak saya mampu gak sih gitu untuk apa ya, ngebanggain orang tua saya gitu. Karena orang tua saya itu ngebanggain saya gitu kan ke orang-orang kayak anak bungsu saya kuliah gitu kan. Terus anak bungsu saya kuliah nih, terus ada orang yang ngomong ih mantep katanya gitu kan, walaupun ekonominya ya nggak banyak gitu, maksudnya orang sederhana tapi apa ya, kayak usaha buat anaknya kuliah gitu untuk berpendidikan gitu, dibanding kayak orang yang punya tapi nggak nyuruh anaknya kuliah gitu, maksudnya kayak. Terus di sisi lain kayak orang lain kok kayak ya misalnya orang tua saya itu ngebanggain banget gitu orang lain kayak anaknya tuh kuliah gitu maksudnya. Terus orang lain juga bangga sama orang tua saya kalau mampu gitu loh, apa ya, dia menguliahin saya gitu. Tapi di sisi lain saya juga takut nggak bisa apa ya, iya menurut ekspektasi orang tua saya gitu kan, takut nggak bisa membantu orang tua saya. Jadi kan saya tuh takut aja gitu, takut nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua saya gitu, walaupun emang awalnya orang tua saya tuh nggak apa ya, nggak memaksa saya untuk kuliah gitu kan, pernah ngomong waktu lulus SMA tuh kamu maunya apa gitu, mau kerja atau mau kuliah gitu kan. Kalau mau kerja nggak apa-apa kerja aja, tapi kalau mau kuliah ya nggak apa-apa, emang masih sanggup, maksudnya orang tua masih sanggup nih untuk membiayain kamu katanya gitu kan. Terus setelah saya berpikir-pikir kayak teteh saya kan juga kuliah ya, maksudnya saya juga pengen gitu tuh kasih yang terbaik, soalnya orang tua saya pernah ngomong gini, nggak apa-apa gitu orang tuanya lulusan SD SMP tapi anaknya jangan sampai gitu, jangan sampai cuma lulusan SMP gitu. Jadi orang tua tuh usahain gitu buat anaknya kuliah perguruan tinggi gitu, maksudnya jangan nyontoin kayak orang tuanya gitu, jangan sampai terulang lagi. Iya jadi kayak terus saya mikir lagi kayak iya saya juga pengen kuliah kata saya gitu kan, saya pengen kuliah, saya pengen benar-benar gitu ngebanggain gitu bagi orang tua gitu kan. Terus di sisi lain kayak oh yaudah kalau masih mau kuliah kamu ya benar-benar kuliahnya gitu kan, buktiin gitu, maksudnya buktiin ke semuanya, buktiin ke orang lain juga, ke saudara-saudara kalau kamu tuh bisa katanya gitu kan. Walaupun ekonomi orang tua gak stabil tapi akan diusahain gitu tuh buat kamu gitu, buat kamu kuliah gitu kan. Terus di sisi lain kayak ya orang tua saya ngomong juga, kamu udah semester 4 bentar lagi gitu kan, kamu benar-benar jangan nikah dulu katanya gitu kan, sama orang tua dulu gitu, maksudnya kasih kerjaan atau apa ya, mengganti lah gitu, maksudnya orang tua nggak minta, cuman maksudnya saya sendiri kayak siapa sih orang tua, apalagi anak bungsu kan yang ngejaga orang tuanya sampai nanti gitu kan, siapa lagi gitu kan, maksudnya orang tua udah berumur gitu kan, maksudnya saya juga gitu kan yang nanti yang bakal menjaga gitu kan, bakal menjaga orang tua saya. Jadi saya cuma takut aja gitu, takut nggak bisa berhasil gitu, takut nggak bisa mencapai apa yang orang tua saya mau gitu. Apa ya, kemampuan saya juga maksudnya ya nggak hebat gitu, nggak hebat kayak yang lain gitu maksudnya. Terus juga teteh saya juga apa luar biasa gitu ya, luar biasa pintar juga. Terus saya takutnya malah saya nggak bisa juga ngikutin apa jejak teteh saya juga yang pertama gitu, maksudnya
tapi mungkin teteh saya kan udah nikah, jadi jarang interaksi sama orang tua gitu. Jadi kalau kesah orang tua tuh nyampainya ke saya gitu kan, yang deket gitu anaknya dibanding anak yang pertama gitu kan. Jadi kadang kalau kesah orang tua perekonomian juga ngeluhnya ke saya gitu, sebagai anak bungsu kan, kayak siapa sih orang tua gitu kan, masih anak pertama yang udah jauh, terus paling ngebebaninnya ke anak yang bungsu gitu. Maksudnya kayak cerita kalau kesahnya kayak perekonomian atau masalah apapun itu gitu kan, jadi yang tahu saya gitu kan. Jadi saya mikir kayak berarti saya harus benar-benar nih gitu, maksudnya harus benar-benar berhasil ngebanggain gitu. Saya ngebanggain orang tua saya gitu, supaya saya juga bisa gitu nolong orang tua saya, bukan apa ya, maksudnya benar-benar membantu gitu, seenggaknya orang tua saya tuh tenang gitu nantinya di usia yang tuanya gitu. Maksudnya itu sih paling saya cuman overthinking itu, saya takut nggak berhasil gitu, takut yang nggak bisa mencapai itu semua. Jadi saya tuh harus kayak gimana untuk saya tuh yakin bahwa saya tuh bisa gitu. Itu aja sih permasalahan saya tuh yang mengganggu saya gitu. Kadang mau tidur overthinking, kayak takut banget gitu besok ataupun emang apa saya nggak bisa gitu yang kasih yang terbaik buat orang tua saya gitu. Itu aja sih masalah saya, overthinking kayak gitu aja. Ya, terima kasih ya, terima kasih sekali pada saudari Fufa karena udah benar-benar terbuka gitu. Apa sih yang jadi keluh kesahnya, jadi unek-uneknya semuanya, jadi bisa merasakan gitu akan masalah Fufa, bisa empati yang lebih sama Fufa gitu ya. Yang dimana nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau solusi-solusi dari teman ya, yang dimana mungkin solusi dari teman-teman juga bisa membantu lah dari masalah dari Fufa sebagai anak bungsu, atau kalian juga sebagai beban anak yang dibebankan, ibarat lagi kuliah dan terus lagi mengemban yaitu apa sih ekspektasi dari orang tua kayak gitu. Jadi di sini kira-kira apa ada yang ingin bertanya soal masalah Fufa ini kepada Fufa, dipersilakan. Ya kan ya nanya nggak bisa ngerasain. Kalau orang tua lupa cerita itu reaksi Pupah kayak gimana? Kalau ini apa namanya respon Pupahnya kayak gimana gitu? Ya respon Pupa sih kayak kadang orang tua cerita kayak masalah perekonomian nggak stabil, lagi kurang gitu. Maksudnya kan Pupa sebagai anak bungsu kayak udah sih gitu, di depan orang tua mah nggak nunjukin sedih dong gitu. Maksudnya kayak udah sih rezeki mah nanti ada lagi gitu. Maksudnya sekarang mah cukupin aja gitu kan. Kadang orang tua ngomong ke ibu ya, paling penting ibu kan ngomong cerita ke saya gitu kan. Maksudnya kayak uang harusnya ekonominya udah apa ya, lagi nurun nih misalkan. Kadang pikirnya kayak udah sih nggak usah dipikirin kata saya gitu kan, nanti rezeki mah dateng kan. Ke orang tua kan rezekinya nggak sedih ya, maksudnya malah kita yang menguatkan gitu ya, menguatkan orang tua gitu. Terus ya kalau lagi ngomong kayak gitu tuh, kalau ngomong perekonomian kayak gitu pasti dia ke saya gitu kayak udah ya makanya gitu, kamu bener-bener gitu maksudnya tolong gitu, maksudnya bukan tolong sih, kayak ya udah gitu buktiin, bantu orang tua kamu gitu. Maksudnya ya kata saya, nanti saya bantu, doain aja kata saya, doain yang terbaik buat anaknya kata saya gitu kan. Saya juga pasti mau lah kata saya, mau ngasih yang terbaik juga buat orang tuanya. Jadi kalau orang tua cerita atau ibu cerita tuh ya saya pasti responnya ya baik gitu, tapi saya nggak mau nunjukin rasa sedih saya gitu, malah justru saya mau buat orang tua saya supaya nggak kepikiran gitu kan. Orang tua juga nggak ngebebani gitu kan, takutnya orang tua juga mikir ya gimana caranya gitu. Itu sih paling kalau responnya saya ya baik-baik aja, maksudnya malah lebih saya apa ya, bikin orang tua saya semangat lagi gitu. Itu aja sih responnya. Kalau Teteh Fufa sendiri itu kuliah ya? Ya Teteh Fufa sih anak yang pertama ya, itu kuliahnya juga di sini gitu loh. Maksudnya satu kampus juga, satu universitas juga di sini maksudnya. Terus kenapa ya, maksudnya kayak saya ngerasa bukan saya sendiri ya yang ngerasa kayak terbanding sama teteh saya itu masya Allah pinternya gitu. Maksudnya wisuda aja yang terbaik gitu, 10 besar terbaik gitu kan, dia hebat banget gitu kan, pinter banget gitu kan. Terus cuma sayangnya dia keburu nikah muda, jadi kan ketunda ya, maksudnya pekerjaan segalanya gitu kan. Dia tuh masya Allah pinter banget, teteh Fufa pinter banget, kayak munakosanya, tafidnya juara 1 terus gitu, kayak gitu. Terus lulusan wisudawan terbaik juga 10 besar itu kan, jadi kayak
A terus, dia nilai-nilai wisuda, nilai-nilai skripsi dia juga hampir bagus gitu, A semua. Kadang lagi ngerjain tugas tuh teteh lupa masuk kan kayak ngerjain apa, kadang nanya kan ngerjain tugas kata lupa gitu kan, oh katanya kadang dikoreksi malah kayak ini salah nggak boleh kayak gini, kalau tuh nggak boleh kayak gini, kadang dikasih tahu gitu kan. Terus kata lupa iya sih salah tahu kata lupa gitu kan, ya udah dibenerin kadang gitu kan. Buktiin teteh waktu itu dapat A katanya gitu kan. Terus kayak aduh kemampuan saya bisa nggak ya sama kayak teteh saya gitu, masih dalam hati kayak iya insya Allah kata saya, doain aja kata saya gitu kan. Terus di situ tuh kayak apa ya, yang saya pikirin juga, saya overthinkingnya sebenarnya teteh saya tuh jauh lebih hebat dibanding saya gitu kan, tapi keburu teteh saya nikah muda, jadi kan punya suami yang dimana kayak kerja segala kan terbatas ya, udah punya anak gitu kan, udah punya anak pasti ngurus anaknya gitu. Jadi orang tua juga menaruhnya tuh ke anak yang terakhir, karena kan anak yang pertama udah nikah ya, udah punya anak, punya keluarga sendiri, jadi ke anak terakhir gitu ya, jadi harapan yang terakhirnya gitu. Kuliah, kalau teteh yang pertama kuliah juga, makanya saya ngikutin teteh saya karena saya juga pengen kasih yang terbaik lah gitu. Ya. Besok nih Ay, enggak lah borong. nggak ada burung. Kan teteh apa sekarang posisinya kerja. Iya kerja. Terus misal ada nggak gitu ngebantuin kalau masalah ekonomi gitu. Jadi kayak misalkan bayaran gitu. Sebulan ngiriman gitu lah. Bayaran gitu. Ada, pasti ada lah, apalagi kan anak lah, kalau orang tua pasti ada, walaupun kerjanya segajinya nggak banyak juga kan pasti ngasih lah. Cuman kan di sini orang tua tuh kayak nggak mau ngebeban gimana ya, maksudnya orang tua tuh nggak mau berharap ke anak pertama karena udah punya suami, karena takut haknya kan nanti buat mertuanya juga gitu kan, buat uang. Jadi kan kayak teteh tuh maksudnya orang tua tuh ngasih setiap bulan, ngasih kadang ada waktu mau kuliah gitu kayak yaudah mah kalau mau kuliah nggak apa-apa nanti saya bantu kata teteh gitu kan. Alhamdulillah juga dapat bayarannya juga yang gak gede-gede banget kan, upah di sini bayar semesternya. Jadi kata teteh yaudah nggak apa-apa katanya, kalau mau kuliah terus kalau emang itu nanti saya bantu bayar kuliahnya katanya gitu kan. Iya, anak yang pertama ngasih setiap bulan ngasih ke orang tua, cuman kan orang tua juga bingung ya, satu sisi kan orang tua juga udah punya mertua terus punya suami, jadi kayak duitnya tuh lebih dibagi-bagi buat apa ya, buat keluarganya, buat ngurusin anak, buat keperluan anak gitu. Terus juga belum uangnya gajinya dibagi ke buat mertua sama buat orang tua gitu kan. Jadi kayak orang tua saya tuh nggak pengen kayak apa ya, bergantung ya, kayak bergantung ke teteh saya gitu maksudnya. Makanya saya diomong kayak jangan nikah dulu ya, maksudnya ke saya tuh kayak jangan nikah dulu ya, kalau nikah tuh udah beda, maksudnya kayak punya prinsip jaga uang sendiri tuh ya sama uang suami berdua beda. Kalau emang uang sendiri iya masih di anaknya, ke orang tua ngasih ini nggak akan mungkin iya cekcok sama suaminya gitu, ataupun emang apa gitu. Setiap bulannya ngasih, teteh pun ngasih, malah kadang orang tua nggak punya ataupun lagi nggak ada duitnya, teteh pun transfer gini-gini ngasih gitu kan. Tapi kan orang tua balik lagi ke Pupa, harapan Pupa kan Pupa belum nikah gitu, maksudnya belum nikah kayak kamu bener-bener nih tolong, maksudnya kayak bener-bener tolong, udah capek gitu kan, biayain kamu gitu, bayarin kamu, masa kamu nggak ngasih yang terbaik juga gitu maksudnya. Seenggaknya kamu bisa mengerti lah, bisa kayak kayak fokus untuk belajar, untuk kasih yang terbaik gitu. Jadi kalau setiap bulan ngasih, anak yang pertama juga ngasih terus, alhamdulillah ngasih. Terus juga kayak pencapaian sekarang ya alhamdulillah gitu, dari yang gak punya jadi punya sekarang gitu kan. Jadi ya gitu Rin, jadi anak yang pertama juga tetap ngasih, cuman dia tetap bantuin, malah bantuin kuliah Pupa juga. Cuman kan sebagai anak khusus saya juga di sini bingungnya tuh, saya tuh takut nggak bisa aja gitu memenuhin inspirasi orang tua saya doang. Tuh gimana supaya saya tuh yakin gitu, tenang gitu ngejalanin kayak udah gitu ngalir aja tuh gimana gitu. Rasanya tuh kepikiran, kayak setiap malam tuh kepikiran gitu gimana caranya gitu. Saya mau nanya untuk Pupa sendiri, kalau itu suka cita ada sih dari Pupa kalau Pupa itu lagi ini, lagi ini gitu? Dulu sih pernah ya, dulu
masa belum ya, kalau emang sebelum nikah mah kan saya juga belum di posisi yang sekarang ini ya, masih SMA mungkin ya, masih SMA gitu. Jadi yang dimana belum kayak mikirin masa depan gitu, orang tua dia belum nuntut yang kayak kamu harus ini. Jadi dulu mah pernah sebelum nikah kayak cerita kayak main bareng, tapi semenjak sekarang berumur teteh saya nikah di umur 20 tahun nikah muda, jadi kan udah dibawa suaminya ke rumah suaminya, jadi sekarang jarang banget cerita gitu. Paling ketemu kayak ketemu biasa, paling ketawa-ketawa happy, tapi jarang yang cerita yang benar-benar dalam banget tuh nggak pernah canggung gitu. Iya nanya. Teteh Pupa tuh nikahnya tuh kayak bener-bener dari diri sendiri atau ada dorongan dari orang lain gitu nikah muda itu? Kalau teteh Pupa sih nikah itu sebenarnya orang tua juga nggak nuntut ya untuk nikah umur berapa, maksudnya seenggaknya lulus kuliah atau SMA juga ya nggak apa-apa, kalau kamu udah siap nikah mah silakan kata orang tua juga gitu kan. Yang penting mah lulus SMA tuh, masa-masa SMA tuh jangan sampai ya udah gitu, maksudnya tuh nggak sih kayak lulus SMA baru boleh nikah pun nggak apa-apa kalau nggak kuliah misalkan. Tapi kalau tuh kuliah, jadi tuh nikah waktu kuliah semester 6, masih kuliah udah nikah gitu kan semester 6. Terus kata orang tua ya nggak apa-apa kalau kamunya mau dan bisa gitu, maksudnya ya, nanti ngurus rumah tangga berdua sama suaminya gitu kan. Maksudnya orang tua nggak pernah apa ya nyuruh ataupun maksa gitu kan, tapi keinginan teteh saya sendiri gitu kan. Terus teteh saya juga orang tua saya juga mengizinkan, ya udah nggak apa-apa kalau emang sanggup gitu kan, kalau enggak ya udah enggak gitu. Jadi keinginan sendiri gitu, sebenarnya keinginan sendiri. Sebenarnya mungkin orang tua kayaknya nyuruhnya dalam hati mah jangan nikah ya, cuman kan nggak mau bikin sakit hati anaknya ya. Kalau anaknya udah pengen nikah ya masa dilarang gitu maksudnya. Nah, jadi sekarangnya tuh ke anak bungsu ngomongnya kayak jangan nikah dulu gitu, saya kerja dulu gitu, jangan kepengen nikah dulu ya kata gitu. Kalau mau nikah ya nggak apa-apa, tapi kan apa ya, kamu juga kudu tercukupi nantinya gitu kan gitu. Jadi kemauan sendiri kalau tidak susah gitu. Terus orang tua juga nggak bolehin, nggak apa-apa asalkan bisa bertanggung jawab sama rumah tangganya nanti ya nggak apa-apa gitu, selagi dia mampu gitu benar-benar. Jadi keinginan sendiri tidak susah untuk nikah muda. Ya baik, apa ada yang mau nanya lagi? Saya info ya kepada Bapak. Kamu yang terus aja saya. Iya, saya ingin bertanya ya Pak. Mungkin karena ini kali ya, waktu karena memendam gitu, jadi kayak nggak terbuka juga sama orang tua, jadi benar-benar kayak memendam kesedihan itu sendiri gitu. Apa Papa pernah diskusi obrolin ke orang tua soal misalkan ke depannya Papa tuh misalkan gimana gitu, maksudnya kalau nggak jadi ini misalkan nggak sesuai ekspektasi gitu, tapi misalkan nggak sesuai sama profesi yang kuliah Pupa, tapi jadi apa namanya ya jadi pekerjaan lain misalkan kayak gimana, dia diskusiin tentang masa depan Pupa gitu. Udah pernah belum? Kalau diskusiin sama orang tua sih kayaknya belum pernah ya gitu. Maksudnya diskusi soal pekerjaan belum, maksudnya belum ke mengarah ke situ. Cuman kalau emang kalau kesah lupa takut nggak sanggup kayak gini mah nggak akan aku ceritain ke orang tua gitu, karena orang tua jangan sampai tahu lah gitu saya ngeluh kayak gini, takutnya orang tua juga gimana ya, iya malah kasihan ke kitanya gitu kan. Orang tua berharap sama kita, terus kita juga malah ngeluh kayak sedih nangis gitu, maksudnya kayak ngeluh ke orang tua, malah Buka nggak mau orang tua tuh tahu kalau saya tuh sedih gitu, nggak mau kayak tahu orang tua tuh kayak anaknya tuh lagi berantakan gitu, sebenarnya pikirannya lagi kemana-mana. Pengennya tuh kelihatan tuh saya baik-baik aja gitu, saya happy, saya bisa sanggup menjalani ini semua gitu sampai nanti akhir gitu. Maksudnya kalau untuk cerita berdua ataupun ngomongin keluh kesah saya atau sedih saya nggak mau cerita itu ke orang tua, karena saya nggak mau orang tua tuh tahu kalau saya tuh banyak masalah ataupun sedih gitu, ataupun merasa terbebani dengan masa depan saya ini gitu, takutnya nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Tapi kalau masalah pekerjaan sih sebenarnya saya udah pernah ngomong ya ke orang tua gitu kan, saya jurusan BK nih kata saya gitu kan, saya tuh pengen cita-cita ke orang tua gini, doain ya kata saya kalau saya nanti lulus kuliah saya pengen banget nggak tahu kenapa pengen daftar ke CPNS, penjaga lapas, tahanan kan kita juga bisa tuh ya di lapas gitu, rehabilitas gitu kan, konselor gitu kan. Jadi kata saya doain ya saya pengen ikut CPNS, itu mah kata saya ikut CPNS buat pegawai penjaga tahanan, Pol Surfar gitu kan, yang penjaga
rehabilitas buat orang-orang yang mengalami pengguna narkoba kayak gitu. Jadi kan saya juga bisa mas sejalur dengan jurusan saya gitu kan. Maka kata orang tua, iya nggak apa-apa kalau kamu yang mau, semoga berhasil, semoga nanti dapat gitu kan CPNS-nya gitu. Iya doain. Terus orang tua juga ngomong gini, kayak nanya-nanya ke saudara, kayak dia tuh kebetulan guru kepala sekolah gitu kan di SMP, katanya iya lagi dibutuhin nih di sekolah saya guru BK katanya gitu. Oh yaudah nanti anak saya juga guru jurusan BK nih katanya. Nah nanti nitip ya, kata orang tua saya gitu kan, nitip ya katanya gitu kan. Terus ngomong tuh orang tua, iya nih ada saudara dia ngajar di SMP katanya gitu, dia lagi ngebutuhin guru BK, kamu kan BK katanya gitu, nanti titipin ke sana aja ya, siapa tahu ada peluang jadi guru BK. Terus saya ngomong, tapi saya bukan bagian pendidikan, kata saya gitu kan mas, saya bagian sosialnya. Kalau saya ngajar guru BK bisa aja, tapi kan nggak sesuai tupoksinya ya, maksudnya kayak nggak sesuai lulusan sayanya gitu maksudnya kan. Jadi iya sih kata orang tua kan, emang apa mah sosial, kata saya gitu kan, sarjana sosial bukan pendidikan, yang itu tuh nggak bisa jadi guru BK katanya. Oh gitu ya katanya. Iya makanya kata Pak tuh pengennya ke CPNS pegawai itu penjaga lapas tahanan itu. Jadi saya tuh pengen, nggak tahu kenapa pengen kerjanya di situ gitu kan. Makanya kadang kalau ngomongin pekerjaan sama orang tua itu pernah ngomong pekerjaan kayak saya pengen kesini ngapain Baik, bagi teman-teman apakah ada yang mau bertanya lagi sama Pupah? Nah, saya mau nanya, apa langkah yang udah Pupah lakuin gitu? Kan nih Pupah mau jadi, takut gak bisa jadi apa yang orang tua Pupah mau ya. Terus apa aja nih usaha Pupah yang udah Pupah lakuin gitu loh? Kalau emang usaha apa yang udah Pupah lakuin sih kayaknya belum ya. Soalnya kan di sini Pupah juga masih kuliah nih, masih semester 4 yang masih kayak emang jauh banget gitu kan kalau dunia pekerjaan gitu kan. Mungkin nunggu kayak mungkin mau akhir-akhir mungkin baru tuh kayak nyari upaya kayak mencari pekerjaan, informasi pekerjaan yang kayak emang sejalur sama Pupahnya juga. Tapi kalau usaha untuk meyakini orang tua sih kayaknya belum ya, baru cuman kayak iya kayak iya minta doanya aja. Tapi kayak usaha Pupahnya ya sekarang nih di diri Pupah ya intinya kayak fokus ke jalanin kuliah Pupah, sampai Pupah selesai, nyampe Pupah wisuda lulus bener-bener tepat waktu semoga gitu kan, insya Allah lulusnya. Jadi kayak upaya usaha yang Pupah kasih ke orang tua atau meyakinin untuk orang tua sih kayaknya belum ada, cuman baru Pupahnya kayak yakinin diri Pupah sendiri kayak iya Pupah bisa gitu, Pupah bisa insya Allah Pupah bisa ngelakuin itu, Pupah bisa mewujudin itu, minta doanya aja ke orang tua. Tapi kalau upaya untuk mencari nanti pekerjaan atau ke depannya itu gimana kayaknya belum terpikirkan sih ke situnya mah. Kalau sekarang tuh lebih mikir ke fokus ke kuliah gitu, pendidikan Pupah sama jalanin aja gitu. Kalau sekarang mah upaya-upaya yang Pupah lakuin sih kayaknya belum ngelakuin banyak gitu, belum ada, sedikit aja gitu, paling sedikit ke diri Pupahnya aja. Kayak upaya Pupah itu kayak ayo dong semangat, kayak udah dong jangan males-malesan, jangan mager-mageran, iya motivasi diri sendiri, dorongan diri sendiri. Tapi kadang upaya diri sendiri juga kadang masih aja gitu, masih bingung kayak sebenarnya ada overthinking tersendiri lah, nantinya tiba-tiba muncul lagi semangat lagi, muncul lagi kayak gitu. Oke. Ya. Mau tanya dong, Ya. Pupah tuh apa sih, ada saudara dekat gak sih, atau rumahnya deketan sama saudara gak sih? Sepupu Kayak maksudnya iya kayak sepupu atau apalah gitu yang seumuran Pupah lah, kalau enggak beda 1 tahun atau 2 tahun lah, yang penting ini aja. Nah, itu kan nanya apa? Biar ada apa nggak maksudnya? kayak biar Kan saudara buat cerita temen gitu cerita ya, gitu Pak. temen Kasih tahu dong buat gitu. cerita Iya. saya lagi. Lagi Pupah ada gak kayak saudara yang deket gitu yang seumuran, buat cerita? Kan Pupah sendiri kan bilang pas awal ngerasa sendirian ya gitu. Ya, kalau untuk temen atau saudara mungkin ada sih ya, kalau saudara sepantaran gitu kan, tapi itu jauh banget. Kalau di rumah tuh sejujurnya tuh saya di lingkungan saya tuh yang paling seusia saya sendiri doang, yang lain tuh kayak anak-anak, jadi kayak diajak untuk main, untuk cerita, untuk main ngumpul-ngumpul tuh nggak ada. Di rumah tuh bener-bener lingkungannya tuh anak-anak semua, anak-anak SD. Jadi yang anak kuliah tuh saya doang, 1 doang, jadi bener-bener ngerasa sepi banget kan, kayak
ajak temen gitu, siapa nggak ada temennya kalau ngajak keluar. Paling kalau emang saya kan punya cowok ya paling ya itu cowok saya yang diajak keluar untuk main. Tapi kalau saudara juga ada, cuman cowok ya, kalau saudara yang sepantaran, kalau cowok mah kayak nggak bisa gitu untuk diajak ngobrol barengnya atau kasih solusi atau apa ya, ngungkapin perasaannya beda. Ada juga saudara tapi yang seusia teteh saya tapi udah nikah juga, jadi kan kayak dekat sih, itu juga sebelah rumah, tapi kan itu udah punya suami juga ya, jadi kayak nggak mau ngeganggu aktivitas dia juga, takutnya mau apa ya, sebagai ibu rumah tangga kan ya, takutnya emang nggak ada waktu untuk main juga gitu kan. Walaupun dekat, cuman kan teteh saya juga ada tapi kan jauh. Kalau dia mah ada dekat, cuman dia juga kebetulan ya udah ngajar gitu, jadi kan sibuk ngajar, jadi dia siang tuh nggak ada, baru malam ada pulang gitu, atau sore itu pulang. Tapi kan dia juga waktunya sama suaminya. Jadi kalau saudara-saudara yang sepantaran kayaknya nggak ada, cuma satu doang, itu pun cowok yang masih kuliah sama kuliahnya di sini juga, itu pun cowok. Kalau teman cewek atau saudara cewek yang sepantaran sih nggak ada, jadi benar-benar kupah doang gitu. Selebihnya kayak udah kerja, udah pada mau nikah lah, bentar lagi bulan depan ada yang mau nikah gitu. Jadi kayak jarang banget, apalagi apa saudara sama yang lainnya tuh kayak jauh gitu, nggak akrab gitu, nggak yang percaya banget lah kalau saya cerita gitu, nggak lupa saya. Jadi saya tuh takut kalau saya cerita gimana ya, takut nggak bisa dipercaya juga gitu, walaupun emang saya ngeluh tentang saya gitu ataupun nggak bisa itu, tapi kan takutnya juga orang tua saya nanti tahu gitu kalau saya ngeluh kayak gitu. Jadi saya lebih milih tuh kayak mendem sendiri, tapi kadang posisi saya mendem sendiri tuh capek gitu tuh, sama kayak pengen ceritain ke semua orang, ada ceritain ke orang tertentu yang benar-benar bisa dipercaya gitu tuh. Tapi ya sekarang mah sendiri gitu, di rumah tuh sendiri, jadi berpatokan sama diri sendiri, yang nyemangatin diri sendiri, yang tahu juga diri sendiri. Jadi ya itu makanya malam tuh sering overthinking sendiri tuh, kadang nangis kayak gitu, kayak ya capek sendiri juga, sendiri nggak ada teman cerita gitu, terus overthinking juga, maksudnya kayak ada tuntutan dari orang tua juga. Jadi kalau yang sepantaran di rumah kayaknya nggak ada sih, kalau orang di rumah maksudnya aku doang, yang lainnya temen gue nggak ada gitu, maksudnya ada cuman di kampung sebelah sana, itu pun dia juga udah kerja, udah punya kesibukan yang lain. Jadi kalau saudara juga ada, cuman cowok, jadi nggak bisa untuk diajak apa ya, komunikasi atau curhat lah gitu tuh saling gitu, jadi nggak ada kalau untuk cewek. Tapi temen kampus kayak gitu gimana? Iya kan, kalau teman kampus ada kan, punya misalnya di sini nih saya lagi konseling kelompok kan, punya kalian ya, punya kalian, ada kalian, saya juga bisa cerita kan sama kalian. Nah makanya di sini tuh saya keluarin nih semua yang saya rasain sekarang ke kalian. Jadi saya tuh berani terbuka sekarang karena saya percaya gitu sama kalian bisa ngasih solusi, bisa menjaga apa yang saya rasain sekarang, bisa tahu gitu. Jadi kalau di kampus juga punya teman-teman yang selalu ada juga, yang ngebantu, yang ngedukung. Cuman kan kalau masalah yang berat banget saya juga nggak mau cerita gitu, kayak cukup saja yang tahu, tapi teman-teman saya nggak usah tahu lah gitu. Ada lagi kenapa aku nggak mau cerita, kemarin harusnya nggak ada temen cerita gitu sama cuma di rumah doang. Kenapa nggak mencoba buat mempercayai orang lain atau orang gitu ya, jadi apa ya, karena kita perempuan gitu ya, apalagi perempuan tuh buat cara menghargai dan membuat cerita. Bukannya nggak mau sih ya, sebenarnya mau banget, tapi saya mah punya prinsip tuh kayak orang lain nggak tahu lah, jangan tahu sedihnya saya, cukup orang lain tuh tahu bahagianya saya aja. Jadi saya tuh pengennya tuh membawa kebahagiaan aja gitu, nggak mau ngebawa apa ya, datang kayak sedih kayak gini, nggak mau. Jadi kalau emang ada teman-teman kumpul-kumpul tuh pengennya happy gitu, nggak mau ngebahas yang masalah saya tuh, ya ini masalah saya gitu. Jadi kalian ya walaupun kalian juga pasti bakal ngebantu, bakal terima, bakal ngedengerin curhatan saya, tapi menurut saya tuh kayak ini masalah saya pribadi gitu kan. Jadi saya nggak mau campur baur ke yang lain, cukup saya aja yang tahu. Walaupun emang ada sih kadang saya sedikit cerita, tapi kan nggak mau sampai yang dalam banget. Kalau masalah yang dalam banget biar saya aja yang tahu gitu maksudnya. Tapi kalau ke orang lain saya nggak mau ngebawa apa ya, kayak kesedihan ataupun emang masalah saya sampai ke kalian juga gitu, sampai ke orang itu juga. Bukan nggak dipercaya sih, sebenarnya percaya aja, cuman saya itu nggak mau gitu ngebawa kesedihan saya ke orang-orang sekitar saya. Saya cuma maunya kayak orang-orang
sekitar saya tuh ya udah happy, bahagia, nggak mau bahas-bahas yang sedih-sedih, sebisa mungkin untuk kelihatan baik-baik aja, sebisa mungkin untuk bahagia-bahagia aja gitu. Menurut saya mah itu sih yang saya terapin ke diri saya, walaupun ke orang tua ataupun ke ke orang lain atau ke cowok saya sendiri aja. Ngeluh mah kadang ngeluh ya, kalau ke cowok saya sendiri mah ya udah terbuka gitu kadang, tapi di sisi lain kayak saya juga ya, saya nggak mau ngebebanin orang, saya nggak ngebebanin ya, saya nggak mau bikin orang lain juga pusing sama masalah saya gitu. Cukup saya aja selagi saya masih oke bisa, walaupun emang kadang lupa mencerita, tapi kadang masih bisa mengontrol diri kayak oke bisa untuk jalanin lagi nih sekarang, bisa besok berangkat kuliah lagi biasa aja gini sebenarnya bisa ngelupain. Tapi kalau lagi sendiri pasti keinget lagi gitu, overthinkingnya, masalah masa depannya, masalah ya kesedihan sepinya ini gitu. Bukannya nggak percaya sih, mau cerita, cuman prinsip dari diri sendiri tuh kayak nggak mau ngeliatin kesedihan ke orang lain, pengennya bawa kebahagiaan aja gitu. Tapi kalau gitu kayak merasa tertekan sendiri nggak sih? Iya, maksudnya gini ya, kan orang berbeda-beda ya. Ada juga yang pengen ngeluapin ceritanya, ada juga yang kayak udah gitu, nggak usah ada yang tahu, cukup saya yang tahu gitu kan. Tapi kalau saya cerita pasti bakal cerita, tapi kayak mungkin waktu yang tepat kali ya. Kalau ceritanya misalnya selagi saya masih bisa menahan gitu, menahan semuanya, kayak masih baik-baik aja, ya udah gitu, saya masih bisa pendam sendiri. Tapi kalau emang udah penting banget, misalnya udah gawat banget, baru saya bakal cerita gitu. Kalau sekarang mah mungkin masih hal wajar lah gitu yang saya rasain, makanya sih cerita ke kalian itu kayak ya udah gitu, karena saya minta solusi biar saya tuh nggak overthinking aja setiap malam gitu. Tapi kalau cerita-cerita yang masih batas normal mah saya nggak akan ceritain ke orang gitu, maksudnya nggak bakal ngeluh ke orang lain gitu, bakal cerita ke orang lain. Tapi kalau masalah itunya berat banget, baru saya bakal cerita dengan sendirinya gitu sih. Kalau saya mah beda ya, mungkin orang tuh berbeda, ada yang pengen cepet cerita gitu kan, ngeluapin perasaannya, ngomong gimana sih. Ada juga yang kayak susah untuk cerita, kayak nggak mau gitu. Mungkin berbeda aja sih, ada orang yang begitu, ada orang yang ya udah dia bisa aja tanpa untuk bercerita. Iya, jadi dirasa pertanyaan sudah cukup. Bagaimana dari saudari Kufa, apa ada yang mau disampaikan lagi? Iya, itu aja sih, paling saya tuh pengen minta solusi sama kalian supaya saya tuh yakin, saya tuh nggak overthinking lagi ya, bahwa saya tuh bisa gitu, apalagi untuk mencapai target ekspektasi orang tua gitu yang saya sekarang lagi pikirin, bener-bener lagi dipikirin banget gitu kan. Terus mungkin kesendirian saya ini gimana gitu, supaya saya tuh nggak ngerasa sendiri, apa saya harus gimana, harus mungkin ikut organisasi kah atau apakah, biasanya nggak sendiri gitu. Tapi percuma sih keluar saya organisasi tapi malam saya sendiri, jadi kan saya tuh harus ngapain gitu, harus apa. Saya tuh minta solusi ke kalian supaya saya tuh nggak overthinking, terus juga gimana cara meyakinin saya supaya saya tuh yakin sama diri saya untuk mencapai masa depan saya itu. Terus sama biar saya tuh nggak merasa sendiri atau nggak merasa kesepian tuh bagaimana menurut kalian. Saya minta solusi ya sama kalian, dan cara untuk mengatasi overthinking saya ini gitu, bagaimana. Ya baik, karena dari Kufahnya sudah minta solusi pada kalian, jadi yang memiliki solusi untuk Kufah dipersilakan. Tadi kan Kufa kalau malam itu kan suka sendiri. Gimana kalau ada nggak sih hobi gitu ya buat menyibukkan diri sendiri, tapi hobinya itu bikin merasa tenang atau bahagia gitu. Bisa kali kita Kufa sendiri melakukan hobi itu gitu. Ada nggak? Pertanyaan sekaligus. Oh iya, kalau emang hobi mungkin ya hobi saya paling ya udah sih, paling kalau emang saya ada tugas tuh, kalau ada tugas baru tuh saya nggak ngerasa sendiri karena sibuk kan, nggak akan inget yang namanya sendiri. Ya udah sendiri malah lebih tenang kalau ngerjain tugas. Tapi kalau lagi udah nganggur nih, udah nggak ada pekerjaan apa-apa, baru tuh saya ngerasa sendiri kan. Tapi kalau hobi atau yang kata Sima tadi untuk ngelakuin kegiatan hobi-hobi biar nggak ngerasa kesepi tuh kayaknya saya belum tahu ya, di rumah saya ngelakuin hobi apa ya. Mungkin
baca juga enggak ya, jadi kayak mungkin megang HP sih paling, scroll TikTok kayak gitu. Jangan baru sih, jangan baru scroll TikTok. TikTok tuh kalau- racun. iya, terus kalau saya scroll TikTok tuh baru merasa kayak oh iya oke, jadi saya nggak ada temennya juga nggak apa-apa, malah kayak ada hiburan di YouTube kan kayak yang bikin ketawa. Nah jadi itu saya tuh hobinya paling nonton YouTube, terus hiburan kan bagi saya gitu. Jadi saya ngerasa kayak oh iya udah jam segini, kayak udah tidur gitu, ujung-ujungnya kayak oh iya saya sendiri udahlah gitu kan, udah terasa terhibur juga dari nonton YouTube ataupun kehibur dari TikTok kan ada kan yang kadang lucu-lucu kayak gitu kan, nggak ngerasa sendiri tuh kalau gitu. Tapi kalau emang udah tengah malam tuh baru, kalau emang apa ya di jam-jam yang overthinking banget baru ngerasanya ya sendiri iya, terus ngerasa banyak pikiran juga iya, tapi nggak setiap malam malam-malam tertentu aja sih yang saya rasain gitu. Kalau hobi kayaknya nggak ada hobi yang benar-benar saya dalami banget ya kalau di rumah, paling ya scroll TikTok aja sih, paling nonton HP, YouTube kayak gitu. Nggak Dari Intan sih kayak nih Pupa kan kadang-kadang overthinking ya, malam-malam tuh bisa aja nih kalau misalnya nggak ada teman cerita atau nggak mau cerita kayak gitu, bisa aja nih ditulis di buku kayak gitu, apa ya curhat sendiri aja kayak gitu, apa yang Pupa resahkan, apa yang Pupa pikirkan. Nah kalau emang kadang kan nulis juga males ya, bisa aja nih kayak nge-voice note tuh atau nggak video sendiri nih, kayak duh capek banget nih ya Allah kan. Kadang-kadang terus apa sih ngedengerin suara sendiri tuh kayak lucu juga ya kadang-kadang kayak. Terus kalau saat masa apa ya, kalau kita lagi baik-baik saja terus ngedengerin apa sih musik kayak gini, duh ini ya perjuangan saya dari atas ke bawah, bawah ke atas gitu aja ya, kayak reda aja kayak gitu. Itu sih menurut saya kayak ada medianya gitu. iya, itu juga hal yang nemuin Intan, kayak nulis di buku diary kayak gitu kalau kesah saya gitu. Udah saya terapin juga. Emang itu juga ngaruh juga sih sama saya gitu kan, kadang lagi kesel butuh temen kayak curhat aja di buku sampai berlembar-lembar gitu kan, kayak bener. Terus ujung-ujungnya kayak udah capek tidur gitu kan. Kayak habis itu tuh kayak emang bikin tenang juga habis curhat kayak gitu ke buku, terus dibaca-baca lagi kayak perubahan saya nih dari misalkan nulis ini sekarang, terus besoknya lagi kayak oh yaudah saya harus meningkatin diri saya supaya saya kayak gini kayak gitu. Jadi nulis ya dengan cara itu juga, nulis juga udah Pupa terapi gitu. Jadi itu juga ngaruh banget ke Pupa, karena Pupa juga kan nggak ada teman ya untuk cerita di rumah gitu. Jadi ke buku, iya itu juga Pupa udah lakuin sih kalau di buku. Jadi hal apa aja ya yang udah pernah Pupa lakuin gitu? Hal apa aja gitu? Hal apa aja mungkin kayaknya yang pertama itu ya tadi nulis buku diary kayak gitu. Terus paling berani tuh cerita ke cowok lah, ke cowok saya sendiri, pacar gitu. Baru kalau kadang kan kalau lagi ketemu tuh telepon ataupun emang apa tuh kan dia kan karena memang saya Pupa kan punya cowok. Nah Pupa tuh anggap tuh dia tuh teman Pupa satu-satunya, karena di rumah kan gak ada teman ya, gak ada teman yang sepantaran gitu, gak ada. Cuman kadang kalau mau keluar jajan jajannya sama dia gitu kan, karena Pupa nggak punya teman di lingkungan rumah Pupa ya, ada juga di kampung sebelah gitu. Maksudnya kadang teleponan sama dia, ngobrol kayak saya kayak gini nih, harus kayak gimana ya, minta solusi ke dia, ngobrol ke dia. Paling kayak gitu sih. Setelah ngobrol sama dia, terus kata dianya ya udah, ataupun ngasih saran ya udah, habis itu bisa tidur lagi, bisa nggak kepikiran lagi, nemu lagi solusinya kayak gitu. Itu sih paling upaya apa hal-hal yang udah Pupa lakuin sih itu. Tapi kalau untuk cerita ke orang tua kayaknya enggak gitu. Keluar Pupa ataupun itu enggak Pupa ceritain, paling ya ke buku diary atau enggak ke orang-orang terdekat yang benar-benar dekat banget gitu. Contohnya kayak pacar Pupa sendiri gitu. Tapi kalau cuman curhat kayak gue lagi capek gitu, pernah nggak cuman bilang lagi capek aja gitu? Kan memancing gitu ya, nangis lagi nanti. Enggak, kalau untuk cerita ke orang tua tuh enggak sama sekali ya, sama sekali, sedikit untuk cerita gitu. Jadi kayak udah kadang pulang kuliah juga disuruh makan, kadang makan, ya udah di kamar gitu. Jadi kayak apa ya, kalau di rumah tuh Pupa lebih baik di kamar. Tapi itu orang tua Pupa pernah nanya nggak sih kayak gimana hari ini, ada yang enggak? Enggak
sih, paling bukan nanya hari ini sih, kayak paling nanya gimana kuliahnya gitu kan, paling gitu doang. Kayak iya tadi habis ini ada kegiatan kayak sekarang aja nih, mau misalkan kayak izin mau ke kampus mau ngerjain tugas gitu. Kadang kan libur ngerjain tugas gini-gini, ya udah hati-hati kadang semangat. Kalau gimana hari ini kayaknya enggak sih, enggak lebih nanya dalam banget, cuman kayak baru pulang, kadang tuh baru pulang, iya kadang habis ngapain, cuman nanya aja, nanya keadaan sih. Paling kalau nanya keadaannya tuh yang kayak apa ya, gimana ya, kayak gimana yang tadi di kuliah gitu, tapi bukan nanya upahnya gitu, kayak gimana tadi kuliah ya, misalkan kayak habis ngapain aja, misalkan habis ngerjain tugas sama kalian atau tugas apa gitu. Jadi kalau nanya untuk hari ini gimana, keadaannya gimana, kayaknya enggak nanya sampai sedalam itu. Jadi kayak yaudah kalau nyampe rumah ya udah bercandaan lagi aja sama orang tua, enggak ngerasa sedih, nggak ngerasa apa. Tapi kalau di kamar sendiri baru bisa nangis puas gitu. Kalau di luar kamar beda lagi nih, udah ceria lagi, tapi kalau masuk kamar rasanya kayak udah main HP sendiri gitu. Enggak yang Saya tuh Pak ya, jadi kan Pupa misalkan yang benar-benar merasa kesepian itu kan malam ya, satu malam. Nah kalau misalkan siang ini kan apa ya, sama ada waktunya bersama teman-teman, adanya waktunya Pupa dengan keluarga, adanya waktunya Pupa untuk sendiri. Jadi di pas Pupa merasa kesepian itu diarahkannya ke hal yang positif gitu ya. Contohnya kayak Pupa tuh kan punya rencana buat kedepannya. Pupa itu tadi kata Intan tuh kan di journaling ya, kayak Pupa pengen ada pencapaian Pupa, keinginan buat masa depan tuh misalkan pengen jadi ini bekerja di sini gitu ya. Terus Pupa juga apa ya, harus benar-benar mempersiapkannya sekarang gitu ya. Jadi kan menentukannya kita masa depan kita baik ininya sukses enggaknya itu kan ditentukan dengan masa kini gitu ya. Jadi emang jangan dipikirin kalau misalkan kalau misalnya ke depannya kan belum tahu ya, kita nggak ada gambaran kita jadi apa-apanya. Nah itu buat mempersiapkan itu sekarang. Mungkin ya Pupa dengan apa ya, sendirinya ini di kamar atau apa itu udah diisinya dengan cara mempersiapkan kayak mengulang materi atau mempersiapkan ini gitu ya. Karena maksudnya Allah juga tahu gitu ya, Pupa tuh kedepannya harapan orang tua nih, keluarga. Makanya apa ya, buat waktu-waktu sendiri itu dipakai buat itu, buat mempersiapkan masa depan positif gitu. Terus tadi soal kayak misalkan kita merasa kesepian karena nggak ada sebaik-baiknya teman hidup itu Al-Quran. Jadi yang pertama tuh kayak bener-bener dari diri kita dulu gitu ya, apa yang salah dari diri kitanya, misalkan kayak apa kita kesepian karena hati kita ngerasa kosong gitu, karena kan manusia apa ya, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang gitu ya. Kalau misalkan ini apa, baca terjemahnya juga gitu ini Al-Quran. Terus kalau soal overthinking ya, kalau yang dari A2 ada juga sama, kita manusia gitu ya, semuanya mengalami overthinking. Cuman yang bener-bener ada tuh pernah baca quotes, kita mikir masa depan, rezeki, jodoh yang udah diatur itu udah jelas kan, maksudnya udah diatur sama Allah. Cuman yang malah yang enggak jelas nantinya kita setelah meninggal ini ke neraka apa ke surga, itu yang harus kita pikirin, yang kita persiapin gitu. Itu yang belum jelas kita ke neraka apa ke surga gitu, itu yang sekarang harus kita persiapin. Itu sih ini yang benar-benar jelas, ini yang belum jelasnya gitu ya, harus yang dipersiapin itu yang harus kita ini gitu. Itu sih ya. Jadi kan nambahin lagi sama yang tadi kan, maksudnya kalau sukses itu kan kita belum tahu ya, maksudnya kalau emang kita benar-benar berjuang pada sekarang kan belum tentu ke depannya ini sukses juga kan. Cuman kan ada kiat-kiat buat kita sukses gitu. Salah satunya ya rajin sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, dan apalagi tuh itu tuh kuncinya kalau sukses tuh. Kalau dari ya ngebedain dari misalkan ibu orang tua ini punya anak misalkan 7 misalkan ya, nah yang 6 ini semua sukses, nah yang satu ini enggak. Itu bedanya itu dari dia tuh kurang berbakti sama orang tua. Jadi kunci kesuksesan anak itu dari doa orang tua, ridhonya orang tua. Ini Pupa sekarang tuh fokus sama yang sekarang Pupa jalanin ya, maksudnya benar-benar serius lah gitu. Itu sama ini dari orang tua juga, doa orang tua, minta doa orang tua, berbakti sama orang tua. Ini manut aja gitu sama orang tua, itu yang terbaik. Mungkin itu sih dari aku. Saya mau ngasih saran gitu ya. Nah kan ini Pupa merasa overthinkingnya pas malam-malam ya, sebelum tidur. Nah jadi saran
saran dari saya sih melakukan hal positif ya. Jadi aktivitas apa aja yang emang positif gitu. Terus yang tadi baca Quran atau apa. Terus kalau pas bener-bener kan main HP terus nih malah bosen. Terus kalau main HP terus jadi kan di TikTok tuh sekarang kalau makin malam tuh kata-katanya makin sedih kan, makin bikin kita makin galau gitu, makin bikin kita overthinking gitu, malam-malam makin bikin overthinking kan biasanya kayak gitu kan. Terus pas lagi nggak ngerasa overthinking juga gara-gara lihat kata-kata dari TikTok atau dari HP dari mana aja kan jadi overthinking. Ngerasa gitu gak sih? Iya kan? Iya kan. Jadi usahakan kalau misalkan sudah mulai ada pikiran-pikiran buruk, alihkan lagi ke hal atau pikiran-pikiran yang positif. Jadi kayak terus selain pikiran yang positif tuh lakuin apa aja yang positif. Jadi kayak tadi relaksasi gitu, kayak atur aja lah pokoknya sama Pupah ya, kayak ya pokoknya itu ya mendengar musik yang menyenangkan. Jadi hindari hal-hal yang bikin kita tuh overthinking gitu. Mau sedikit menambahkan ya, kan kata Puput juga katanya tadi ngerasa rendah diri juga ya, takut nggak sesuai ekspektasi ya. Jadi Puput juga apa sih secara nggak langsung juga membedakan diri, sih kayak membandingkan diri ya sama kakak Puput. Menurut saya mah kemampuan seorang kan beda-beda ya. Jangan kayak gue harus kayak gini sama kayak ini, kan kemampuan kita kan beda gitu. Jadi sesuai aja kemampuan kita. Kalau kita mau apa sih ngerjain tugas atau apa sih mau kelulusan kayak gitu, nggak apa-apa. Kita juga kan misalnya sifat Pupa kan misalnya santai, bisa aja nih ngerjainnya tuh sambil santai tapi pasti gitu. Kayak gitu sih, kayak sesuaiin aja sama kemampuan sendiri. Tapi terus kalau misalnya ini kita terus-terusan ngelihat orang lain gitu nggak bakal selesai gitu sih. Tidak ada habisnya gitu. Nggak ada habisnya. Mungkin juga kan keberhasilan orang itu beda-beda ya. Mungkin orang yang pintar itu nggak bisa gitu kita katakan dia bakal lebih sukses. Betul. Jadi kayak kita yang bodoh itu nggak bisa katakan kita nggak sukses gitu loh. Jadi kan mungkin ya nasib seseorang itu ya beda-beda. Terus juga apa ya, keberuntungan juga beda-beda kan. Siapa tahu orang kayak Pupah nih, misalkan kakak Pupah kan pintar ya, itu ibaratnya Pupah merasa Pupah harus lebih dari kakak Pupah gitu. Tadi kan kata Rini kalau orang itu kan beda-beda. Nah mungkin kalau kakak Pupah sendiri itu pintar di bidang akademik gitu ya. Mungkin Pupah ada keahlian di bidang lain gitu selain itu. Jadi yang bisa dibanggakan oleh orang tua gitu. Jadi siapa tahu yang apa ya, yang di bidang Pupah ini yang nanti membawa Pupah ke jalan yang sukses gitu. Berbeda mungkin dengan kakak Pupah, mungkin di bidang akademik atau Pupah mah di bidang apa gitu ya. Mungkin yang membawa Pupah ke jalan yang sukses itu beda gitu sama kakak Pupah. Jadi jangan merasa kalah terus. Ya karena kan setiap anak beda-beda karakter juga nggak sama kan. Ya, jadi itulah. Iya sih, kalau emang apa katanya tadi ada bakat tersendiri ya, maksudnya ada masing-masing kan kelebihan. Mungkin kata saya oke lah di akademik, tapi kalau saya sendiri menguasai di bidang seni ya, di teteh saya tuh selalu minta tolong ke saya. Kalau kan dia kan ngajarnya di TK, kayak menggambar kucing atau menggambar karakter apa, selalu aja mintanya ke saya gitu, karena dia ngerasa dia nggak mampu, dia nggak bisa. Tapi kalau ke Bapak percaya gitu tuh, kamu tuh bakatnya bisa. Ya saya juga mungkin nggak bakal melulu untuk patokan ke teteh saya, tapi saya juga harus jadi diri saya sendiri, kemampuan saya, bakat saya gitu. Jadi kayak mending kayak mending kata ini tadi fokus ke diri saya, bakat diri saya apa, kembangin bakat saya, nggak usah ngebanding-bandingin sama saudara sendiri atau orang lain. Intinya ya jalan terus gitu, maksudnya nggak ngebandingin atau apa merendahkan diri saya sendiri.
mau dikit nambahin gini, pernah nggak sih kepikir sama Pupa kalau Pupa bahagia, orang tua juga bahagia, dan itu juga bisa ya jadi pemicu biar kita tuh nggak usah overthinking. Nah, Pupa bahagia, orang tua juga bahagia. Nah, kayak udah itu, jadi jangan terlalu overthinking. Nah, kita juga orang tua juga nggak memaksa banget ya. Ini juga kayak Pupa maunya gimana ya gini, ya terserah Pupa gitu. Jadi ya itu gantung tergantung Pupanya aja. Jadi Pupanya aja tuh jangan dibawa beban gitu. Jadi udah bebas aja gitu, santai tapi pasti gitu lah. Saya deh. Itu tadi. Jadi overthinking itu sebenarnya nggak masalah ya. Justru overthinking itu harus. Jadi apapun harus dipikirin ya. Iya, tapi kalau berlebihan itu nggak baik. Jadi kayak gitu solusinya yang tadi. Seadanya aja gitu. Jadi diporsir lagi, di manage lagi overthinkingnya. Kayak ini cukup segini aja nih, nggak usah lagi lah. Kayak ini udah gak perlu lagi, nggak perlu dipikirin lagi. Jadi kita udah cukup udah sampai segitu aja. Buat buat kita mikir ke depannya tuh harus gimana. Itu udah gitu. Akhirnya itu kan tadi soal orang tua ya, kayak misalnya penghasilan ketika Pupa tuh bisa ngembangin bakat Pupa tuh, kayak misalkan bisa bikin dari bunga tuh ya, bisa dibikin buket, bisa dibikin ini terus dijualin. Jadi waktu Pupa sendiri itu dibikin lagi tuh, itu bisa ngebantu orang tua. Buket lumayan juga ya penghasilannya, meskipun kecil apa juga aja ada. yang berbau bakat Pupa jadi bisnis kan. Iya, Prinsip anak muda Ada mah juga nih, ada Iya. 7 buket yang menanti. tuh, alhamdulillah ya. Prinsip anak muda mau sukses itu intinya jangan gengsi. Kalau gengsi udah Ada kemampuan, ada kemauan gitu. iya. Terus sih fokus sama kelebihan Pupa. Kalau misalkan Pupa ngerasa diri ini kayak jauh gitu sama dia misalkan ya, ini ya sekurang-kurang kita pasti ada kelebihan, dan ada yang dia ada yang dia nggak bisa ya, kita tahu gitu. Itu sih. Dikarenakan diskusi juga sudah dilakukan, jadi saya minta untuk Pupah nih, gimana kesimpulan yang tadi sudah kita diskusikan gitu, apakah membantu atau apa yang Pupah dapat nih dari diskusi ini? Iya, sangat membantu ya. Terima kasih buat semuanya untuk sarannya. Ya, yang bisa saya ambil sih dari diskusi pada kali ini tuh, ya itu mending saya fokus ke diri saya sendiri, terus bakat saya kembangin lagi, kata Adwa tadi, bakat saya di bidang seni. Terus mungkin di bakat seni saya, kreatif saya itu bisa menghasilkan usaha juga ya buat saya nanti, atau tabungan saya atau uang jajan saya lah, supaya mungkin tidak membantu meringankan orang tua juga. Terus juga benar kata tadi si Intan, kalau emang lagi sendiri gitu kan di rumah overthinking, ya bisa juga tuh kayak menulis menulis di jurnal atau buku harian gitu kan. Terus Adwa juga benar kalau emang setiap malam tuh sebelum tidur baca Al-Quran dulu, terus melakukan hal-hal yang positif, kegiatan yang positif. Terus kayak nggak usah ngebandingin juga gitu kan sama orang lain, apalagi sama saudara sendiri, kakak sendiri. Jadi ini tuh kayak motivasi juga gitu, bahwa saya tuh bisa juga gitu lebih dari dia, bukan untuk takut, tapi harus mengembangkan lagi gitu, supaya saya juga bisa lah gitu mampu dengan bakat saya yang kan beda-beda ya, setiap orang bakatnya beda-beda, tinggal saya sendiri yang gimana mau mengatur untuk kedepannya. Terus juga prospek kerja saya untuk kedepannya. Terus untuk kalau overthinking itu nggak usah dibikin berlarut-larut ya, nggak baik juga kan. Jadi saya harus bisa mengontrol diri pikiran sayanya, supaya saya bisa berpikir positif juga. Terus juga saya kan di sini juga lagi kuliah, jadi saya mending harus fokus ke kuliah saya, nggak usah mikirin yang buruk-buruk lah. Insya Allah kan kalau emang keberhasilan, kesuksesan juga kan ada di tangan Allah ya. Kita serahkan juga ke proses, rezeki juga nanti ke depannya juga kan Allah yang mengatur. Tinggal kita juga yang penting kita udah usaha ke depannya, tapi Allah yang menentukan nanti ya, nggak ada salah kita berproses rencana ataupun dengan kita nanti ke depannya. Terus serahkan saja kepada Allah, karena Allah semua yang mengatur kesuksesan kita, rezeki kita, jodoh kita ataupun kematian gitu kan. Jadi ya itu sih kesimpulan yang saya bisa ambil dari diskusi kali ini.
Jadi dari kesimpulan tadi, kira-kira apa nih rencana yang pengen Pupah realisasiin saat ini? Ya itu mungkin nanti rencananya bakal tadi kayak Adwa ya, kembali bakat Pupa itu yang mungkin bisa ngasilin uang ya buat Pupa sendiri gitu, bisa membantu orang tua. Itu kayak rencana Pupa ke depannya gitu kan. Insya Allah kalau emang ada jalannya kelancar juga nanti kalau emang ada yang banyak gitu yang beli gitu. Terus rencana kedepannya ya udah gitu lah, kalau lakuin hal yang positif, nggak usah overthinking lagi. Nggak apa-apa overthinking tapi jangan berlebihan. Itu sih rencana kedepannya, kayak memperbaiki diri, meyakinkan diri bahwa saya bisa untuk mencapai masa depan dan bisa membanggakan orang tua. Amin. Semoga rencananya juga bisa realisasikan dengan baik ya, dengan sebaik-baiknya. Tapi kira-kira kapan nih kita bisa menunggu hasil dari Pupah tadi, dari hasil rencana yang sudah Pupah paparkan? Insya Allah sih secepatnya ya, semoga lancar juga semuanya, diizinkan sama Allah juga, saya bisa merubah jadi lebih baik lagi, yakin lagi. Mungkin kayaknya bulan depan sih, bulan depan. Baik, kalau gitu tadi kan Pupah udah ngasih tahu nih kira-kira hasil yang akan dia kasih tahu ke kita lagi sekitar bulan depan. Insya Allah kita lihat hasilnya lebih baik lah ya, ada progres ke depannya. Nah, lalu di sini kira-kira ada nggak dari teman-teman yang ingin menyimpulkan juga apa dari yang kita dapat dari diskusi pada kali ini? Bukan saya Iya. Jadi mungkin kesimpulan pada diskusi kali ini tuh Pupah tuh kayak mencurahkan isi hatinya gitu dari buku gitu kan, mungkin dari kayak WA gitu, tapi itu pakai akun pribadi sendiri gitu kan. Terus cerita ke pacar gitu kan, sama Pupah yakin gitu sama diri Pupah, dan Pupah juga kan ada bakat gitu ya, jadi kembangin aja bakat Pupah. Terima kasih ya pada Desi yang sudah memberikan kesimpulan dari pihak anggota. Lalu nih, saya mau nanya, jika kalian ada di posisi Pupah nih, kayak gimana sih kalau kalian sedang menjadi Pupah gitu? Gimana sih perasaannya? Terus apa yang bakalan dilakuin? Terus kayak gimana yang langkah-langkah kedepannya tuh gimana gitu biar menjadi sosok Pupah yang beda dari sebelumnya? Jadi kalau misalkan saya di posisi Pupa, saya bakal sedih. Pendapat dia sendiri gitu. Sedih. Ya Allah. Kamu semua kita soalnya lagi posisi. Kalau saya jadi di posisi Pupah gitu ya, sebenarnya sama, saya juga ngalamin kayak gitu ya, saya mau overthinking gitu kan. Mungkin saya juga akan sedih, terus sama gitu bungsu, jadi nggak tahu kan mau cerita ke siapa gitu. Terus apa ya, mungkin saya juga bakal ngikut ke gini gitu biar tahu solusinya, kayak gitu sih. Terima kasih ya pada teman-teman yang udah menggambarkan gimana gitu situasi jika kalian berada di posisi Pupah, gimana yang akan kalian ambil ke depannya, langkah-langkahnya biar setelah ini tuh overthinking itu hilang, terus juga rasa kesedihan itu ya lebih berkurang, walaupun mungkin masalahnya tetap sama, tapi setidaknya Pupah udah ada gambaran buat apa sih yang bisa dilakuin biar nggak sedih-sedih banget, biar nggak merasa sendiri. Lalu saya mau nanya nih sama Pupah, gimana kira-kira setelah mengikuti konseling kelompok ini, apa perasaannya semakin sedih atau ada hal yang terbuka gitu yang dimana ada kemajuan lah buat diri Pupah gitu. Iya, alhamdulillah ya puas. Terima kasih banyak juga buat semuanya. Alhamdulillah puas banget, yang tadinya masih kepikiran sekarang udah dapat solusi dari kalian, cara supaya saya juga nggak berlarut-larut dalam kesedihan juga, nggak overthinking juga. Jadi saya merasa senang dan puas banget. Saya udah meluapkan semuanya di sini ke kalian. Makasih banyak juga sudah membantu. Sudah membantu dan mendengarkan cerita saya gitu kan. Makasih banyak. Iya. Terima kasih banyak kepada Pupah yang udah menceritakan masalahnya. Ya tadi kan Pupah udah sampein juga, Pupah merasa lebih baik kan, alhamdulillah ya. Ya semoga kita doakan semakin membaik ke depannya, semakin ada progres dan overthinking itu semakin hilang, rasa sedih semakin berkurang dan bahagianya lebih bertambah. Amin. Sebelum ditutup, saya minta nih dari teman-teman, apakah ada kritik, saran, pesan, silakan disampaikan.
A2 ya, kesannya itu maksudnya kayak ini tuh pas banget gitu ya tema pembahasan masalahnya sama emang kita lagi di posisi ini gitu, dan bersyukur banget kayak dibahas. Jadi ini bukan ini buat ke satu orang doang tapi buat ke semuanya, dan di sini pun saya menemukan solusi-solusi yang emang bener-bener apa ya, solusi itu jalan gitu ya, bukan hanya sekedar solusi aja gitu, tapi apa yang bakal kita lakuin nih gitu ke depannya gitu. Nah kalau misalkan dari pesan tuh, jadi ubah insecure jadi bersyukur, ubah overthinking menjadi positive thinking, karena besi itu rusak dengan karatnya, ya kita manusia rusak dengan mindset pikiran kita sendiri. Saya berterima kasih ya kepada saudari Adwat sudah menyampaikan saran kesannya tadi. Nah kira-kira setelah pertemuan kali ini kapan lagi nih kita ingin bertemu untuk melakukan konseling kelompok ini? Minggu depan. Minggu depan. Baik ya, setuju ya minggu depan? Ya, Oke, minggu depan di jam yang sama, di tempat yang sama, dan dengan orang yang sama. Ya. Jadi sebelum ditutup, saya berharap nih sama teman-teman rasa pikiran overthinking itu dihilangkan kalau bisa ya. Jadi kita tuh sebisa mungkin mengatur, memanage pikiran kita, mana sih yang harus kita pikirin, mana yang harus kita buang. Karena emang semua hal pasti kita pikirin, tapi kita juga tahu nih batasan masalah yang dimana kayak oh yaudah ini sekedar saat ini aja dipikirin, besoknya juga udah beda lagi gitu keadaannya. Tapi ada juga yang dimana hal yang harus kita pikirin, yang dimana berpengaruh buat masa depan kita, itu tuh yang harus kita fokusin. Jadi apa ya, dalam hidup itu nggak usah yang bener-bener di overthinkingin, apalagi dipendam seperti itu. Lebih ke sekalipun kita merasa nggak punya teman cerita, itu tuh sebisa mungkin luapkan ke hal apapun, asal jangan ke orang lain. Kita marah-marah ke orang lain jangan, tapi lebih ke kita punya buku diary, kita tulis di situ, kita punya aplikasi apa kayak notes gitu ya, notes buat kita keluh kesah di situ bisa. Karena menurut pengalaman saya sendiri itu tuh walaupun kita merasa tidak memiliki teman atau lagi sendiri, itu tuh seenggaknya bisa membuang sampah-sampah yang ada di diri kita agar kita lebih tenang sedikit gitu ya. Pokoknya saya harap teman-teman di sini selalu bahagia, selalu bersyukur, selalu berkah hidupnya agar sehat mentalnya ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup konseling kelompok ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.